Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Syariah Corner. Program ini disponsori oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, IDX, Radisson Lampung Hotel, dan Kanwil Bea Cukai Sumatera bagian Barat. Pemirsa, sistem keuangan syariah bukan sekedar pola lama dengan istilah-istilah yang baru, namun produk yang dirumuskan tentunya dari prinsip muamalah Islam ini berbeda dan juga memiliki keunggulan tersendiri. Sebut saja mudharabah, akad, yang disebut dalam sistem keuangan konvensional biasa lazim disebutkan sebagai spesialis investment ini sering dijadikan perbankan syariah sebagai salah satu dari produk pembiayaan. Karena mudharabah ini adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, tentunya dengan perjanjian antara keduanya yang disepakati di awal. Nah, untuk itu pada Syariah Corner kali ini dengan tema mudharabah cara aman berinvestasi kita akan bahas selama 30 menit ke depan. Dan saat ini sudah hadir bersama saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung sekaligus praktisi perbankan syariah, yaitu ada Dr. Haji Samsul Hilal SAG MAG. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Bapak, kali ini dalam Syariah Corner mudharabah cara aman berinvestasi Pak. Apa perbedaan yang sangat mencolok tentang perbankan konvensional dan juga perbankan syariah, terutama dalam investasi Pak? Baik, investasi adalah sesuatu yang selalu berkembang dimanapun dan bagaimanapun bentuknya. Oleh karena itu, esensi dari investasi itu sendiri adalah mengembangkan suatu wilayah dengan pendekatan ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks investasi, syariat Islam tentunya memiliki parameter nilai-nilai yang muaranya adalah limasolihil ummah, untuk kemaslahatan ummah, bukan untuk limasolihi sohibil mal, bukan untuk kemaslahatan pemilik modal saja atau investor saja. Sehingga dimensinya investasi di dalam Islam adalah harus menyentuh aspek yang paling mendasar, yaitu memakmurkan masyarakat paling bawah, adanya wujud keadilan dalam bidang pembangunan dan adanya pemerataan dalam bidang perolehan atau perkembangan usaha. Itu prinsipnya. Itu adalah prinsipnya, investasi ya Pak ya? Investasinya. Oke, tadi sempat saya bahas tentang mudharabah, cara aman berinvestasi Pak. Nah sebenarnya poin plusnya gitu Pak, dalam akad mudharabah ini sendiri itu apa Pak? Ya, mudharabah adalah berasal dari kata dasar dharaba yang menjadi dharaba yudharibu mudharabah, yang mempunyai makna mutawwa'ah, artinya adanya dua pihak yang saling memberi peluang. Di satu sisi adanya pihak yang surplus dengan modal, di sisi lain ada peluang usaha yang dapat dibiayai dengan dana tersebut. Nah, adanya chemistry dua pihak inilah yang melahirkan suatu akad mudharabah. Oh, jadi memang chemistry. Jadi surplus untuk yang memiliki modal dan peluang usaha. Jadi sama-sama diuntungkan seperti itu Pak ya. Oke, tapi Pak sedikit saja penjelasan secara mudah gitu ya Pak tentang bunga ketika kita mengatakan tentang sistem keuangan konvensional dan juga bagi hasil dalam sistem keuangan perbankan syariah. Itu perbedaan seperti apa Pak? Iya, hal yang sangat mendasar sekali pada prinsip perbankan syariah adalah adanya suatu pemahaman dasar atau prinsip dasar pada perbankan syariah, yaitu sharing profit and loss, yaitu adanya berbagi antara pemilik modal dan pelaku usaha dalam keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, prinsip ini juga sudah teruji ketika krismon terjadi di Indonesia tahun 97, di mana sekitar 460 bank konvensional itu dilikuidasi karena menanggung beban bunga dari tabungan nasabah. Sementara bank syariah tidak dibebani oleh itu karena pada prinsipnya sharing profit and loss ketika
memiliki untung kita bagi, ketika dalam kondisi merugi kita berbagi kerugian. Nah, prinsip itu tentunya menjadi kelebihan tersendiri dari karakter perbankan syariah dalam menatap dan menata masa depan perekonomian Indonesia dalam rangka melayani intermediasi industri intermediasi modal dan keuangan untuk pengembangan segala sektor unit usaha, saya kira. Jadi itu adalah salah satu contoh ya Pak ya, perbedaannya di tahun ketika krisis 97-98 saat itu. Ya, oke Pak, tapi kalau kita membahas tentang pola untung rugi nih Pak, pola untung rugi di sistem keuangan perbankan syariah ini seperti apa Pak? Iya, pola untung rugi seperti prinsip pada dasarnya perbankan syariah itu ada pola sharing profit and loss pada bentuk apa itu namanya produk untung rugi atau pada bentuk untung rugi dalam berinvestasi di perbankan syariah. Sistem untung rugi itu bukan tujuan akhir dari investasi itu sendiri, karena sistem untung dan rugi itu adalah realitas yang dihadapi setelah seseorang berusaha. Ketika sebelum berusaha kita analisis usaha itu apakah layak atau tidak kita biayai, tetapi ketika penilaian dari tim penilai sudah menyatakan layak, kemudian bankable atau bisa akses bank, kemudian masa depan usaha itu juga menjanjikan, kemudian kita biayai, kemudian rugi, dan apabila kerugian itu bukan karena human error, bukan di luar human error, itu sistem investasi syariah tidak memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk mengganti dana yang dipakai. Jadi realitas ini sangat-sangat menggairahkan bagi pelaku usaha tentunya ketika berhadapan dengan tantangan dunia usaha yang demikian dinamis dan demikian tajam, sehingga kadang-kadang unpredictable, ada hal-hal yang di luar kemampuan dari pelaku usaha terjadi apa itu namanya ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan semula, sehingga usaha itu tidak menguntungkan bahkan gulung tikar begitu. Insya Allah investasi dalam pola syariah ini memberikan solusi yang relatif menyejukkan, yaitu tidak adanya kewajiban mengganti modal usaha yang dipakai oleh usaha tersebut apabila kesalahan itu bukan human error atau kesengajaan. Ini sangat menarik Pak. Yang penting bukan karena human error. Berarti pandemi COVID-19 misalnya itu kan menjadi salah satu penyebab mungkin ya Pak ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Syariah Corner akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.